Alright guys, welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbicara mengenai Bitcoin News. Itu dengan tema, ini alasan kenapa pasar kripto alami koreksi teman-teman. Kemudian tidak hanya itu saja yang akan kita bahas di sini ya, ada beberapa hal lainnya juga akan kita bahas terkait dengan market kripto terutama Bitcoin ya. Dan ada satu berita yang sangat berkebalikan dari berita pertama yang akan kita bahas di sini, yakni mengenai Bitcoin bisa mencapai $50.000 di tahun 2023 ini teman-teman. Dan seperti apa prediksinya teman-teman? Kita akan bahas di sini nanti ya. Oke, yang pertama di sini kita akan bahas dulu ya. Inilah kenapa harga Bitcoin bisa terkoreksi justru setelah Amerika Serikat ini mengalami kebuntuan dalam hal batas utangnya dia atau debt limit mereka tersebut, teman-teman. Jadi dikatakan di sini ya bahwa memang teman-teman di 2022 ini merupakan tahun kita itu merana-merana lah, di situ ada nangis-nangis darah karena ekonomi itu benar-benar dibikin slow akibat The Fed itu menaikkan suku bunga di semenjak 27 April 2022 tersebut, teman-teman. Dan di situ kuantitatif tightening yang dilakukan oleh kakek Jerome Powell itu ya sudah sangat bagus, dan akhirnya di akhir tahun 2022 yakni di bulan Desember itu keluarlah data-data positif untuk ekonomi Amerika Serikat ataupun secara global ya pada saat itu, dan itu memicu pergerakan harga Bitcoin sampai sekarang ini terjadi kenaikan teman-teman. Tetapi ada satu yang menjadi concern di sini mengenai backdoor liquidity injection negates the Fed's quantitative tightening. Jadi ada yang dilakukan oleh TGA di sini ya, atau kita sebut saja ya Treasury General Account, dan ini atas perintah dari US Treasury teman-teman. Mereka melakukan yang namanya inject liquidity into the market. Jadi karena ekonomi sedang macet, mereka justru melakukan injeksi likuiditas terhadap market supaya ekonomi mereka tidak tampak lesu, teman-teman. Jadi palsu semua apa yang mereka lakukan di sini. Sementara The Fed naikin suku bunga, di belakang layar atau di belakang pintu, dia justru masukin likuiditas ke dalam market, teman-teman. Sehingga cash yang ada di US Treasury itu sudah menipis sekarang ini kalau kita lihat di sini, teman-teman. Jadi menurut Lynn Alden di sini ya, US Treasury ini mengambil cash-nya itu ya, atau balance dari cash-nya ini untuk menghindari yang mereka sebut sebagai batas utang dengan cara menambahkan liquidity ke dalam sistem. Jadi setelah dilakukan backdoor injection tersebut, teman-teman, otomatis US Treasury itu mengalami kekurangan cash. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah mereka akan kembali menarik likuiditas dari pasar supaya mereka punya cash lagi. Dan sepertinya The Fed lagi-lagi nih teman-teman, usaha yang sia-sia sudah dilakukan oleh The Fed kemudian akan menjadi momok baru bagi kita di sini, termasuk para investor kripto ataupun saham, karena kemungkinan juga setelah ini terjadi akan dinaikkan lagi suku bunga dan mungkin lebih agresif, teman-teman. Untuk itu kita perlu waspada di sini. Dan untuk informasi mengenai apa yang akan Black Cuan lakukan ya, seperti di beberapa video sebelumnya teman-teman, saya sendiri ya di Black Cuan ini masih menyatakan bahwa pertengahan tahun ini kita kemungkinan akan melihat goncangan ekonomi yang cukup parah ya, karena ya ini seperti dilakukan oleh US Treasury ini ya. Mereka melakukan suntikan dana di belakang pintu, kemudian ini juga melemahkan apa yang sudah dilakukan oleh The Fed. Dan apa yang terjadi setelah injeksi likuiditas itu sudah tidak bisa mereka lakukan lagi, yaitu tadi menarik lagi uang atau menarik lagi likuiditas dari pasar. Dan siapa yang akan berperan di sana? Menurut saya, The Fed akan kembali menaikkan suku bunga. Oleh karena itu, untuk pertengahan tahun 2023 ini, Black Cuan baru akan kemungkinan ya, ada aggressive buy mungkin di sana nanti ya. Kemudian teman-teman, berkebalikan dari apa yang kita sampaikan di sini ya, namanya juga news, kita juga harus memfilter dia, kemudian kita melihat seperti apa dampaknya, seperti itu kan teman-teman. Ini yang kebalikan yang saya katakan tadi. Bitcoin can still crack 50K if gold correlation continues. Chart. Oke, ini dikatakan bahwa Bitcoin ini masih ada kemungkinan bisa mencapai $50.000 teman-teman, jika korelasinya dia dengan emas itu masih tinggi atau masih positif korelasinya, teman-teman. Sementara kita tahu kan untuk Bitcoin ini korelasinya dengan emas itu sangat-sangat positif, teman-teman. Dan ini bisa kita lihat ya dari chart di sini. Apakah, teman-teman, apakah dengan korelasi yang positif dengan emas ini akan menarik harga Bitcoin seperti yang dikatakan oleh TechDev ya di sini,
tidak hanya 30.000 dolar teman-teman untuk kenaikan Bitcoin. Dia menyatakan bahwa ini si TechDev ya, dia menyatakan bahwa tidak hanya 30.000 dolar tetapi 50.000 dolar kenaikan untuk Bitcoin di tahun 2023 ini teman-teman. Dan menyatakan 50.000 dolar ini tidak hanya sekedar didukung oleh analisa chartnya si TechDev ya, tetapi ini ada satu analis ya dari Alasdair Macleod ya. Dia ini Head of Research at Gold Money ya. Dia ini salah satu yang tidak suka dengan Bitcoin, teman-teman. Honestly atau unfortunately ya, sayangnya seperti itu. Tetapi kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh dia adalah Rusia tidak akan membuat pengumuman formal mengenai gold standard karena nggak perlu lagi. Kemudian Cina juga tidak akan. Tetapi mereka ini akan terus menaikkan gold reserve mereka untuk negara mereka, teman-teman. Nggak perlu mereka ngomong, mereka sudah lakukan itu. Jadi ngapain nakut-nakutin orang atau confidence gitu di depan media? Nggak perlu, mereka melakukannya, teman-teman. Dan jika ini terjadi, maka emas ini kemungkinan akan digerek naik, teman-teman. Dan jika korelasinya dengan emas ini masih positif ya untuk Bitcoin ini, tidak hanya 30.000 dolar di tahun ini, tetapi 50.000 dolar akan terjadi untuk Bitcoin di tahun 2023 ini, teman-teman. Akan tetapi untuk mengingatkan lagi teman-teman ya, supaya tidak FOMO ataupun terjadi panik beli apa segala macam, saya ingin mengingatkan bahwa korelasi untuk emas dengan Bitcoin ini memang positif, tetapi tidak selalu persis seperti yang terjadi di historis ataupun kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Untuk itu kita tetap waspada saja. Skenario-skenario lain itu bisa saja terjadi, teman-teman. Kayak perang yang tiba-tiba meletus, mungkin kan antara Cina dengan Taiwan ataupun Ukraina dengan Rusia makin panas seperti itu kan. Jadi kalau kita memprediksi hal tersebut, teman-teman, itu sama saja kayak kita memprediksi kapan maling masuk ke rumah kita. Seperti itu kan, teman-teman. Tetapi jika hal ini malah yang kejadian, teman-teman, di tahun 2023 ini, Bitcoin menuju 50 dolar, teman-teman. Sorry, 50.000 dolar. Dan itu artinya adalah kita bisa confident di tahun 2024 sebelum halving, mungkin ada stuck, diam sebentar di situ, baru dia gas langsung 100.000 di tahun 2024 menjelang 2025, maybe. Skenario seperti itu akan terjadi, who knows kan? Kemudian satu lagi di sini untuk mendukung analis dari Bitcoin yang bisa mencapai 50.000 dolar ya. Ini datang dari Lord Davis, teman-teman, karena S&P 500. S&P 500 saham teknologi Amerika Serikat ini sangat erat kaitannya dengan Bitcoin, teman-teman, dan di sini dia sudah tembus atau breakout dari downtrendnya, teman-teman. Apakah dia akan ngetes lagi di support ini yang awalnya resisten ini, kemudian dia lanjutkan kenaikan? Saya harap seperti itu, karena ini kalau benar-benar terjadi dia kenaikan terus seperti ini, teman-teman, dia akan bikin tren baru atau reversal dari tren bear-nya ya. Bitcoin ada kemungkinan besar akan mengikuti S&P 500 ini juga, teman-teman. Kemudian, teman-teman, ini yang saya bahas tadi ya, mengenai short terms kita ini ya. Perlu kita lihat di sini. Secara 4 jam ini, teman-teman, apakah Bitcoin akan breakout ini dari posisi 23.000, teman-teman, atau dia malah breakdown di sini, kemudian dia tes support di 21.500 ini, teman-teman. Setelah itu baru dia akan melanjutkan, atau dia malah langsung saja tembus ini, saya harap demikian. Kemudian teman-teman, ini mengenai analisa 4 jam dari Kevin Spencer ya, yang bisa jadi referensi kita ya teman-teman ya. Ini berkaitan dengan signal continuation ya, atau kelanjutan kenaikan untuk Bitcoin ya. Another move up is likely, katanya dia di sini ya. Ini dia ambil dari analisa 4 jam Bitcoin yang breakout sebelumnya, teman-teman. Jadi ketika tanggal 20 Januari itu kan tembus dia di sini, teman-teman. Untuk Bitcoin ini ya, terjadi breakout di RSI-nya, sama juga dengan MACD-nya di sini, dia juga terjadi crossing di sini, teman-teman, untuk MACD-nya, dan akhirnya positif nih Bitcoin ini. Kemudian di tanggal 26 itu kan terjadi sideways ya, bahkan penurunan di RSI-nya, dan di sini di tanggal 26 tersebut terjadi breakout, teman-teman, untuk harga Bitcoin. Tampaknya juga MACD atau MACD-nya ini juga terjadi cross line sepertinya, teman-teman. Dan sekarang kita menunggu saja ini posisinya seperti apa dia. Apakah dia akan segera breakout atau keluar dari posisi ini, teman-teman, di sekitar 23.000 ini, ataukah dia akan turun ke 21.500 ini untuk ngetes support di sini, karena di 1 Februari tersebut, teman-teman, ada FOMC meeting ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ya, apakah Bitcoin ini bisa mencapai 50.000 atau tidak, teman-teman? Untuk yang long term di sini, saya kira ya, kita cukup menjaga long term vision kita. Kita tetap bersabar, keep strong, be strong. Dan saya ingin menutup video kali ini dengan satu kesimpulan.
dalam menatap masa depan adalah bukan dengan memprediksinya, tetapi dengan cara menciptakannya. Seperti yang sering sekali dikatakan oleh CZ ya, Changpeng Zhao, let's build. Dan kita tunggu bullruns yang akan datang seperti apa dia akan memberi kita reward, teman-teman. Jadi, demikian video kali ini, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.